Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bilangan berpangkat yang bagian kedua. Sebelumnya, Ananda sudah mempelajari bilangan berpangkat pada video bagian 1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai perkalian, pembagian, dan perpangkatan bilangan berpangkat. Ayo kita simak. Yang pertama adalah perkalian bilangan berpangkat. Nah, ini konsepnya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Nah, di mana di sini A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kalau dia dikali, pangkatnya ditambahkan. Nah, nampak di sini bilangan berpangkat ketika dikali, pangkatnya kita tambah. Konsepnya ya, jika dikali, pangkat ditambah. Nah, ini syaratnya adalah bilangan pokoknya harus sama. Kalau tidak sama bagaimana? Ya berarti tidak bisa kita gunakan konsep yang ini. Harus dicari satu-satu, seperti itu ya. Ayo kita lihat contoh supaya Ananda lebih paham. Baik, contoh yang pertama, 5 kali 4 kali, 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Ingat, ini bilangan pokoknya sama, berarti berlaku sifat yang ini ya. Kalau dikali, pangkat berarti ditambah. Berarti 5 pangkat 4 tambah 2 tambah 3. Sehingga menjadi 5 pangkat 9. Nah, karena 5 pangkat 9 ini nilainya besar, maka kita cukupkan sampai di sini saja hasilnya. Kalau pangkatnya masih bisa kita cari, misalnya batasnya 5, nah itu masih bisa kita cari. Jadi untuk yang poin yang pertama atau contoh yang pertama, 5 pangkat 9 cukup sampai di sana. Contoh yang kedua, 6 pangkat min 3 dikali 6 pangkat 5. Kembali lagi ke konsep, kalau dia dikali, pangkat ditambah. Nah, sehingga ini menjadi 6 pangkat min 3 ditambah 5. Ayo, berapa min 3 tambah 5? Ya, jadinya 6 pangkat 2. Min 3 tambah 5 sama dengan 2 ya. 6 pangkat 2. Nah, karena ini pangkatnya kecil, masih bisa kita cari. 6 pangkat 2 artinya apa? 6 dikali 6, yaitu 36. Nah, untuk poin B, pembagian bilangan berpangkat. Pembagian. Nah, ini dia A pangkat M dibagi A pangkat N. Bisa dilihat A pangkat M kurang N. Bisa disimpulkan? Iya, jika dibagi, pangkatnya dikurang. Jika dibagi, pangkat dikurang. Masih dengan ketetapan yang tadi, bilangannya harus sama, bilangan pokoknya ya. Supaya lebih paham, kita perhatikan contoh. Contoh yang pertama, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Nah, ini bisa dilihat bilangan pokoknya sama, yaitu 3. Kalau dibagi tadi konsepnya apa? Ya, dikurang pangkatnya. Sehingga ini menjadi 3 pangkat 8 dikurang 5. Pangkatnya dikurang ya. Ayo kita lanjut. Menjadi 3 pangkat 3. Nah, berapa 3 pangkat 3? Ingat konsep perpangkatan? 3 kali 3 kali 3. Ya, hasilnya adalah 27. Supaya lebih paham, kita lihat contoh yang kedua. Wah, ini pecahan. Jangan takut. Konsepnya sama. Lihat, bilangan pokoknya sama. Karena ini pembagian, berarti konsep dibagi tadi pangkat dikurang. Sehingga 2/5, pangkatnya kita kurang 4, kurang 2. Oke, sehingga menjadi 2/5 pangkat 2. Bisa dilihat di video yang sebelumnya, 2/5 pangkat 2 artinya apa? 2/5 kali 2/5. Nah, hasilnya adalah 4/25. Bisa ya?
Selanjutnya, poin C adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Di sini konsepnya bisa Anda lihat, A pangkat M, pangkat lagi N, sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya kita kalikan. Kalau Ibu bilang ini pangkat berlapis, pangkatnya dikalikan. Jadi bilangan berpangkat lagi, maka pangkatnya tinggal kita kali. Supaya lebih paham, kita lihat contoh. Ya, 2 pangkat 5, pangkat lagi 3. Oke, berpangkat lagi, berarti pangkatnya tinggal kita kalikan. Sehingga menjadi 2 pangkat. 5 dikali 3. Menjadi 2 pangkat 15. Karena 15 ini besar, maka hasilnya cukup sampai di sini. Tidak perlu kita jabarkan. Gampang ya? Oke, kita simak contoh selanjutnya. Nah, bagaimana penyelesaian soal berikut? Ya, kita lihat contoh yang pertama dan contoh yang kedua. Di sini kayaknya sudah kompleks, sudah mulai kompleks. Ini merupakan penggabungan sifat A, B, dan C. Coba kita lihat contoh yang pertama. 2 berpangkat 3, berpangkat lagi 4. Kemudian ada tanda kali, 2 pangkat 2, pangkat lagi 5. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah penggabungan sifat perpangkatan dan perkalian. Berpangkat lagi, kemudian ada tanda kali. Ya, kita selesaikan. Nah, ini 2 pangkat 3, pangkat lagi 4. Pangkat dikalikan ya. Jadinya 2 pangkat 12. Kali. Ini 2 pangkat 2, pangkat 5. Pangkatnya kita kalikan menjadi 2 pangkat 10. Ini dia. Nah, ini 2 pangkat 12 kali 2 pangkat 10. Sifat yang A, perkalian. Bagaimana tadi? Ya, pangkatnya kita tambahkan. Sehingga menjadi 2 pangkat 12 tambah 10. 12 tambah 10. Menjadi 2 pangkat 22. Karena 22 ini besar, maka hasilnya cukup sampai di sini. Tidak perlu kita jabarkan. Kita lanjut dengan contoh yang kedua. Nah, di sini kita lihat yaitu penggabungan antara sifat perpangkatan dan pembagian. Nah, ini kalau perkalian bilangannya tidak sama, di sini A, di sini B. Maka yang bisa kita selesaikan, salah satu cara adalah kita selesaikan yang dalam tanda kurung terlebih dahulu. Bagaimana menyelesaikannya? Lihat konsep pembagian. Pembagian bilangan berpangkat. Ya, ini dia. A pangkat 4 dibagi A pangkat 3. Kalau dibagi, pangkat dikurang. Berarti A pangkat 4 kurang 3. Sehingga menjadi A pangkat 1. Ini titik berarti kali. Ini titik ya. B pangkat 5 dibagi B pangkat 2. Berarti B pangkat 5 kurang 2. Menjadi B pangkat 3. Nah, yang pangkat 2 di luar, biarkan tetap dia di luar kurung. Kita sudah menyederhanakan yang di dalam kurung. Nah, ini bilangan berpangkat lagi. Berarti kita gunakan sifat yang C. Bagaimana jadinya? Ya, A pangkat 1. Pangkat lagi 2. Berarti 1 kalikan kedua. A-nya menjadi pangkat 2. Tanda kali ini tetap. B pangkat 3, pangkat lagi 2, berarti 3-nya kalikan kedua, sehingga B menjadi pangkat 6. Nah, selesai jawaban nomor 2. Nah, ini bagaimana, Bu? Ini ada tanda kali. Tidak bisa kita kalikan, karena ini bilangan pokoknya A, ini bilangan pokoknya B. Jadi, jawabannya sampai di sini saja. A pangkat 2 dikali B pangkat 6. Nah, semoga Anda bisa memahami video ini. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.